Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa limasyaikhihi wa limasyayikhina amin. Bal yanbaghi laka an ta'lama annal khaira man huwa khairun indallahi fi daril akhirah. Bahkan seyogianya bagimu oleh bahwa meyakini oleh kamu akan bahwa orang yang baik itu adalah orang yang dia itu baik di sisi Allah di negeri akhirat. Wa dzalika ghaibun, dan itu adalah gaib. Wa huwa mauqufun 'alal khatimati, dan itu terhenti atas penutup kehidupannya. Fa'tiqaduka fi nafsika annaka khairun min ghairika jahlun mahdud. Maka adapun keyakinanmu pada dirimu bahwa kamu itu lebih baik dari orang lain, yaitu kebodohan yang murni. Bal yanbaghi alla tanzura ila ahadin illa wa tara annahu khairun minka. Bahkan seyogianya oleh bahwa tidak memandang oleh kamu kepada seseorang, melainkan dan meyakini oleh kamu akan bahwa dia itu lebih baik dari dirimu. Wa annal fadla lahu ala nafsika, dan bahwa kelebihan itu ada bagi dirinya di atas dirimu. Fa in ra'aita saghiran, maka jikalau melihat oleh kamu akan anak kecil, kulta, maka berkata oleh kamu dalam hatimu, hadza lam ya'sillah, adapun ini orang yaitu belum bermaksiat oleh orang akan Allah. Wa ana asaituhu, sedangkan aku yaitu telah mendurhakai Allah. Fala syakka annahu khairun minni, maka tidak ragu lagi bahwasanya dia yaitu lebih baik ketimbang daripada aku. Wa in ra'aita kabiran, kalau melihat kamu akan orang dewasa, kulta, maka berkata oleh kamu, hadza qad abadallaha qabli, adapun ini orang yaitu sungguh telah beribadah kepada Allah sebelum aku lahir. Fala syakka annahu khairun minni, maka tidak ragu lagi bahwasanya dia yaitu lebih baik daripada aku. Wa in kana aliman, kalau ada orang lain itu orang alim, kulta, maka berkata kamu, hadza qad u'tiya ma lam u'ta, adapun ini orang alim yaitu sungguh diberikan ia akan apa-apa yang aku tidak diberikan. Wa balagha ma lam ablugh, dan telah sampai ia akan sesuatu yang aku belum sampai. Wa alima ma jahiltu, dan ia tahu akan apa-apa yang aku bodoh.
fa kaifa akunu mislahu, bagaimana mungkin menjadi oleh aku sama dengan dia. Wa in kana jahilan, kalau ada orang lain itu orang bodoh, kulta, maka berkata oleh kamu, hadza qad asallaha bijahli, adapun ini orang, yaitu sungguh mendurhakai ia akan Allah dengan kebodohan. Wa ana asaitu biilmin, sedangkan aku, yaitu mendurhakai oleh aku akan Allah dengan berpengetahuan. Fahujjatullahi alayya akadu, maka adapun hujjahnya Allah atasku yaitu lebih berat lagi. Wa ma adri bima yuhtamuli, dan tidak tahu aku dengan apa ditutup akhir kehidupan bagiku. Wa bima yuhtamulahu, dan dengan apa ditutup baginya. Wa in kana kafiran, jika ada orang itu orang kafir, kulta, la adri, aku tidak tahu, asa an yuslima, jangan-jangan dia, yaitu bahwa masuk Islam dia, wa yuhtamalahu bi husnil amal, dan ditutup baginya dengan bagusnya ibadah. Wa yunsalu bi islamihi minad dunubi, dan dilepas ia dengan Islamnya dari dosa. Kama tunsalu sya'ratu minal ajini, sebagaimana dilepas rambut dari adonan. Wa amma ana, adapun aku, wal a'yadu billah, na'udzu billah, fa'asa an yudillani Allah, maka barangkali, yaitu bahwa menyesatkan akan daku oleh Allah. Fa'akfura, maka sebab aku menjadi kafir. Fayuhtamali bisyaril amal, maka ditutup bagiku dengan amal yang buruk. Fayakunuha wadan huwa minal muqarrabin, maka adalah dia esok adalah yaitu dari orang yang dekat dengan Allah. Wa ana akunu minal mub'adin, dan aku adalah aku, yaitu dari orang yang dijauhkan dari rahmat Allah. Wallahu a'lam bishawab. Saudara sekalian yang mulia, satu di antara akhlak buruk yang harus dibuang daripada hati kita adalah sifat sombong. Apa itu sifat sombong? An yara nafsahu khairan min ghairihi, yaitu memandang diri lebih baik dibanding orang lain, memandang dirinya lebih mulia dibanding orang lain. Ini adalah akhlak buruk yang harus dibuang daripada kita punya hati. Betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, kata Nabi, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibrin, tidak bakalan masuk surga orang yang di hatinya ada secuil kesombongan. Meskipun tahajudnya rajinnya luar biasa, meskipun puasanya saban hari rajinnya luar biasa, kalau ada kesombongan kagak bakalan masuk surga. Karena itu sifat sombong wajib kita jauhi sejauh-jauhnya. Bagaimana caranya? Kata Imam Ghazali,
bal yanbaghi laka an ta'lama annal khaira man huwa khairun indallahi fi daril akhirah. Wajib bagi kita supaya hilang sifat sombong dari diri kita, kita kudu tanamkan di hati sebuah keyakinan yang namanya orang baik adalah orang yang di mata Allah di akhirat adalah orang mulia. Siapapun yang di mata Allah di akhirat nanti adalah orang mulia, itu namanya orang top markotop, orang baik di akhirat. Siapa orang yang di mata Allah di akhirat adalah orang mulia, orang baik, itu sesungguhnya adalah orang baik. Tanemin di hati kita kayak begitu. Yang disebut orang baik adalah orang yang di akhirat dinilai oleh Allah orang baik. Yang namanya orang hebat adalah orang yang dinilai oleh Allah di akhirat adalah orang hebat. Tanemin di hati. Bila ini udah tertanam di hati, maka hati bakal jawab, wadzalika ghaibun. Ini si gaib, ini kita nggak tahu. Jangan-jangan kita di akhiratnya bukan orang baik. Jangan-jangan kita di akhiratnya bukan orang hebat. Jangan-jangan kita di akhiratnya bukan orang mulia. Jangan-jangan orang lain itulah yang mulia. Karena ini adalah urusannya akhirat, maka segalanya akan dinilai baik saat matinya. Orang akan dikata orang hebat nunggu dia mati. Orang dikata dia itu orang mulia nunggu saat dia menutup kehidupannya, saat meninggal dunia. Lah kita masih hidup, masih berubah-berubah begitu, sehingga keyakinan kita dalam hati kita bahwa kita nganggap diri kita lebih hebat dibanding orang lain, nganggap diri kita lebih mulia dibanding orang lain, merupakan sah 100% kita ini bodoh. Kita ini bodoh. Sesuatu yang kita kagak tahu, kita kata tahu. Yang kayak begitu namanya orang bodoh. Bila kita yakini kita lebih baik dibanding orang lain, itu menunjukkan kita bodoh. Orang yang disebut orang baik itu bila di akhirat itu orang dapat ridho Allah, dapat nilai dari Allah, orang hebat menurut Allah. Kita nggak tahu. Lah, yang nggak tahu kita kata tahu itu bodoh. Menyampaikan sesuatu yang kagak tahu dia kata tahu. Nah, ini sikap kagak benar. Kalau kita nganggap diri kita orang baik, dari mana? Orang kita mati aja belum, di akhirat aja belum,
Dari mana kita ini orang baik? Ini namanya salah. Kayak kita nih ngaji, lalu kita menghina kepada yang kagak ngaji. Aduh, namanya salah. Gitu salah. Kan kita ngaji, sekarang kita dikasih hidayah, bisa aja besok lusa dicabut hidayahnya, kena fitnah, jelek-jelekin guru, berhenti ngaji. Dia yang kagak ngaji jadi ngaji, pinter, hebat anak. Kita nggak tahu orang hidup, kita nggak paham. Maka bila kita ngeyakini diri kita baik dibanding orang lain, sikap yang paling buruk di mata agama. Jadi bagaimana caranya supaya kita tidak ada sombong di dalam diri kita? Kata Imam Ghazali, resep supaya kita nggak sombong, taruh di hati kita pikiran siapapun yang kita temukan itu orang hebat, lebih hebat dibanding kita. Itu orang lebih mulia dibanding kita. Itu orang lebih hebat dibanding kita. Tanemin di hati begitu, baru kita bakalan tinggi derajatnya. Jadi kalau kita pengen tinggi derajatnya, kita miliki sifat tawadhu. Apa itu tawadhu? Menganggap siapapun yang kita temui, kita katakan di hati, kau lebih mulia di mata Allah dibanding saya. Ketemu siapa aja dibanding saya, begitu, dibanding saya, harus begitu, harus begitu. Siapa aja, ketemu orang kaya, ketemu orang miskin, ketemu apa lagi ya, ulama, ketemu orang bodoh, ketemu orang gede, ketemu orang kecilan umurnya dibanding kita, ketemu orang yang rajin ke majelis, ketemu orang yang enggak hadir ke majelis, ketemu orang muslim, ketemu orang kafir, tetap di hati kita harus ditaruh kau lebih mulia dibanding saya. Ini kunci sukses kita. Kalau kita hidup pengen bahagia, kalau kita hidup pengen seneng, kalau kita hidup pengen sukses, tempatkan di hati kita orang lain setingkat di atas kita. Ini kunci menghilangkan kesombongan, kata Imam Ghazali. Bagaimana uraiannya? Kata Imam Ghazali begini, kalau kita ketemu anak kecil, kita harus bilang dalam hati kita, kau anak kecil lebih mulia dibanding saya. Sebab saya udah kenal Tegal Rotan, kau belum lahir. Saya udah kenal topi miring, kau belum lahir. Saya udah kenal dosa, kau belum lahir. Maka dosanya banyakkan saya. Yang dosanya banyak rendah, yang belum ada dosa tinggi. Maka amanah kecil jadi saya. Enggak berkata, tahu enggak, lu sama gua makan garamnya banyakkan gua. Nah ini namanya sombong.
bakal disombongin sama anak kecil. Pantes lu darah tinggi kayak begitu sama anak kecil, gara-gara kita sombong. Lah kita ini kenal dosanya duluan kita. Itu yang kecil itu belum tahu dosa. Andai sekarang ngerjain dosa, tetap aja banyakan kita. Begitu. Maka kita anak kecil sayang. Begitu kita jalan lagi, ketemu orang gede, tuaan, kita kata di hati, kau orang tua lebih mulia di mata Allah dibanding saya. Sebab kau udah sholat, saya belum lahir. Kau udah puasa Ramadan, saya belum lahir. Kau udah bisa baca Quran, gua mah belum tahu Quran itu apa, alif aja kagak ngerti. Maka ibadahnya banyakkan lu, ganjarannya banyakkanmu dibanding saya. Maka di mata Allah menurut saya muliaan kamu. Maka sama orang tua hormat. Kata Nabi, laisa minna man lam yarham saghirana walam yuwaqir kabirana. Bukan umatku yang ama yang umurnya bawahan gak sayang, yang ama yang tuaan gak hormat. Begitu. Jadi sehingga selalu menempatkan orang lain setingkat di atas kita. Begitu juga kita jalan ketemu sama kiai, kita harus hormat tuh sama kiai. Mau kita udah ngaji ke tuh kiai, mau belum ke, kata teman kita ada kiai lewat, udah hormat aja sama kiai, hormat aja nggak apa-apa. Walaupun kita belum ngaji, apatah lagi tuh kiai kita udah ngaji sama dia, ngaji alif kah, ngaji ba, ngaji Quran, begitu. Kenapa kita kata di hati, kau lebih mulia dibanding saya? Kenapa? Karena kau ibadah ada ilmunya. Kalau saya mah ibadah enggak ada ilmunya. Kesempatan diterimanya banyakkan kau dibanding saya. Maka kau lebih mulia sama orang alim, kita hormat. Walaupun kita belum ngaji, sama kiai hormat aja sama kiai. Jangan berkata buruk. Kalau kita sudah menilai itu kiai, berarti kita lebih tinggi. Tandanya kita udah bisa nilai. Hebatan kita tambah parah. Begitu. Tambah jatuh derajat kita di mata Allah. Nyungsep akhirnya kita salah. Begitu kita jalan lagi, ketemu orang bodoh. Begitu kumpul datu, andai kita orang alim, ketemu orang bodoh, kita harus berkata, hebatan kamu dibanding saya. Saya ini ngerjain dosa, tahu peraturan. Kalau kamu ngerjain dosa, enggak tahu kalau itu tuh peraturannya salah, maka repot saya. Enakan kamu orang bodoh, enggak repot. Masih punya alasan saya nggak tahu, saya kan tahu, maka hukumannya beratan saya. Maka karena hukumannya beratan saya, muliaan kau. Sama orang bodoh saya enggak, mau orang bodoh malah makin dibodoh-bodohi, disasar-sasarin. Ini enggak benar. Kalau begini nggak ada, karena semuanya keputusannya nanti di akhirat. Allah bakal tanya, yang alim ditanya, yang bodoh ditanya, ngerjain dosa enggak. Maka si alim, andai kita alim,
kita sayang sama orang bodoh, begitu sayang, begitu kaya begitu. Kita ketemu sama orang kaya, jalan lagi, ketemu sama orang kaya. Kita bilang di hati kita, kau orang kaya lebih mulia di mata Allah dibanding saya. Kau sholat, saya sholat. Saya puasa, ya kau juga puasa. Kau sedekah, saya kagak. Wong saya mau kagak punya. Kau haji, ya saya kagak, wong duitnya nggak ada. Begitu, maka kelebihan ada di tangan engkau dibanding saya. Maka kita jadi orang miskin sama orang kaya hormat. Udah miskin songong parah. Orang kaya aja kalau sombong wajar, emang dia kaya lah. Kita miskin sombong, aduh apa yang mau disombongin. Kita hormat sama yang kaya. Begitu kita jadi orang kaya, jalan lagi ketemu orang miskin, kita kata di hati kita, kau orang miskin lebih mulia dibanding saya. Dari mana? Lah, saya mabuk-mabukan, wong punya duit. Lo kagak, orang gablek duit. Saya judi. Lalu kagak punya duit. Saya kalau ada dangdutan sedekah, apa namanya tuh? Apa namanya? Oh, nyawer. Lo kagak punya duit. Maka dosanya banyakan saya. Dosanya lu medikitan. Maka kita sama orang kaya sama orang miskin, saya pengen bagi, kali di akhirat bisa nolongin kita nanti. Begitu, kayak begitu. Ini sikap hidup yang diatur oleh agama. Sampai kalaulah kita ketemu sama orang kafir, muslim yang benar diajarin oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, harus naruh di hatinya, ketemu orang kafir nih, Kristen umpamanya, teman kita harus kata, kau lebih mulia dibanding saya. Dari mana? Jujur, sekarang ini saya muslim. Sekarang. Tapi saya nggak tahu esok lusa bagaimana meninggal saya, husnul khotimah apa su'ul khotimah. Saya nggak paham. Begitu. Kau sekarang kafir, besok lusa orang semuanya takdir di tangan Allah, kau dapat hidayah Islam, sampai jadi ustad, ceramah mu'alaf, koh tong seng, ya bukan tong atum, tong seng. Begitu lah kita sekarang hidayah, besok lusa bisa jadi kafir. Kita nggak tahu. Kalau saya jadi kafir, mati dalam keadaan kafir, saya hina. Kau kafir sekarang, besok lusa dapat hidayah Islam, jadi muslim yang hebat. Muliaan kau kalau begitu. Tuh begitu. Kita orang majelis ketemu sama orang nggak ngaji, nggak menghina. Kau orang nggak ngaji lebih mulia di mata Allah. Sekarang kau nggak ngaji, masih demennya mirit-mirit balak 6 double it.
Karena begitu, mungkin malam kau tahajud, kau istighfar, taubat sama Allah, lalu taubatnya diterima. Sekarang gua ngaji, bisa aja besok lusa gua kena dolalah dari Allah, fitnah, jelek-jelekin guru aja, berhenti akhirnya. Gua kagak ngaji, belangsak, kau ngaji, tinggian kau. Maka yang kagak ngaji enggak menghina, doain moga yang enggak ngaji dapat hidayah sehingga dia ngaji. Begitulah sikap-sikap muslim yang diatur oleh agama. Kalau hidup orang tuh ngamalin ajaran Nabi Muhammad seperti ini aja, nggak usah banyak-banyak. Kira-kira dunia nih damai nggak? Wah, damai banget hidup. Kalau kayak begini nih, jangan kita merasa kita lebih tinggi dari orang lain. Nggak ada. Begitu nggak ada. Orang nggak ada lebih tinggi. Yang tinggi itu orang yang di mata Allah tinggi. Dan itu nanti di akhirat. Betapa orang yang namanya preman kelas kakap, pembunuh yang sadis, Umar bin Khattab. Emang siapa Umar bin Khattab? Preman kelas kakap, sadis, pembunuhan. Anak sendiri aja dicincang. Tapi ketika dapat hidayah malah menjadi orang hebat. Tangan kanannya Nabi Muhammad, bukan tangan kanannya doang, matinya kuburannya samping Nabi Muhammad. Siapa itu Umar? Mantan preman kelas kakak. Kalau hidayah Allah udah diberi kayak begitu. Abu Lahab, orang mulia, darah biru. Bila hidayah enggak ada, Quran bilang saya selanaron datalahab, neraka. Enggak ada yang hebat. Kita harus hormat sama orang lain. Inilah akhlak Islam, dan ini yang diamalkan. Konsen pembenahan jiwa. Ini yang enggak benar. Ini yang paling penting. Di Indonesia dulu, zaman Pak Harto udah ditata dan diatur. Kau orang Cina, dagang saja, kata Pak Harto. Dagang di mana aja kau dagang, silakan. Jangan jadi politisi, jangan jadi pejabat. Biar kita orang pribumi yang jadi pejabat. Begitu diatur kau yang dagang. Sekarang nggak acak-acakan. Cina bisa bikin partai, udah repot muslim. Ujungnya ribut ini oligarki ngerti kagak? Jadi ribut. Ini nggak ditata kehidupan. Islam itu agama yang sangat indah, mengatur. Orang tidak bakalan hilang pada dirinya sifat sombong sebelum keyakinan yang kuat dalam jiwanya. Orang besar adalah orang yang di mata Allah nanti di akhirat orang besar. Itulah orang besar. Walaupun tadinya orang kata orang biasa, tapi disebut-sebut kayak Wali Songo, dikata pedagang, tapi hebat. Sampai sekarang kayak belum mati masih disebut-sebut, diziarahi orang, dan tidak sedikit orang bisa makan nyekolahin orang gara-gara dia. Lah kita kalau mati siapa yang mau nyebut? Nggak ada. Kita yang nyebut itu orang hina. Kita nggak tahu. Nah, maka kita nggak mau nyembarangin orang.
nggak mau. Ngapain? Kita harus muliakan orang. Muliakan orang. Nggak bisa. Kalau kita nggak muliakan orang, kita tak bisa. Kita harus anggap orang lain tuh mulia. Mulia aja. Ini hal yang paling pokok dalam hidup. Mau ngapain? Orang kita ini asalnya dari mani, jijik, jadi orang kayak begini isinya kotoran mulu. Di perut kita tinjak mulu sama kencing, kita buang juga tinjak kencing kotoran, darah kita kotor, dari telinga kita keluar congek kotoran, dari hidung kita ingus kotor, dari mata kita belekan kotor, dari mulut kita iler kotor, darah kita kotor, semuanya kotor. Mana yang mulia, yang perlu disombongin? Badan kita kena angin dikit masuk angin, belum nanti dikubur ngadepin mungkar nakir mau nyeksa pakai palu yang diangkat orang sedunia nggak kuat, dipukulin di badan kayak begini. Apa yang hebatnya? Kita nggak ada hebat. Tidak layak kita sombong. Sombong sifat iblis, dan kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak layak. Kita nggak sombong. Tidak layak kita sombong. Ada orang belajar adzan masih salah-salah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Biarin dia belajar. Dibanding kita yang ngaku pinter adzan nggak pernah mau, nyalain orang mulu. Ini nggak benar. Udah biarin, nggak apa-apa. Begitu belajar. Tuh begitu belajar. Kita belajar. Begitu belajar. Kita belajar membaca sallallahu alaihi Muhammad, diprotes sama orang. Ngapa ini salawat ini enggak ada wa ala alinya? Udah belajar dekat sama Nabi Muhammad. Udah, bukan buat Anda, ini belajar pengen dekat sama Nabi. Belajar dikit-dikit. Ntar ada yang buat Anda mutadalail banyak amat tadi, yang ini kecil, ini banyak. Mau baca mau kagak, nyalain mulu. Kita jangan. Kita kerjakan dikit-dikit biar kita ini mulia di akhirat. Mau siapa pegangan kita? Dan Nabi kita akhlaknya tawadhu. Dalam kitab berjanji dijelaskan, wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wa tawadhu. Rasulullah itu orang yang sangat tawadhu. Maka pelan kita pandang orang lain. Begitu, pandang orang lain. Itu begitu. Ini yang paling pokok di dalam hidup kita. Hidup kita. Ini hal yang paling penting di dalam kita hidup, agar supaya kita ini menjadi orang yang mulia. Dalam hati seorang manusia enggak akan keluar sifat sombongnya sebelum meyakini di dalam dirinya orang besar itu orang yang kelak di mata Allah orang besar. Betapa banyak tuh lihat artis-artis yang dielu-elukan luar biasa oleh fan-fannya, udah mati inget juga kakak, boro bikinin haul tahlilan aja kakak. Jadi mulia itu bukan di situ, biasa aja itu, sama aja. Enggak ada hebat, kecuali yang hebat orang yang di mata Allah hebat, dan itu gelap sama kita. Karena itu buang sifat sombong, karena sombong menghalangi orang dapat surganya Allah. Dan impian kita pengen masuk surga tidak bisa kalau kita membawa benih kesombongan. Kita minta sama Allah
supaya dia beri akhlak mulia, akhlak tawadhu, dan dibuang dari hati kita akhlak tercela semacam sombong dan macam-macamnya. Amin ya rabbal alamin. Segini aja.